Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fallahumma ij'alna bihim minal lahiqin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, masih dalam pelajaran yang sama, yaitu Sirah Nabawiyah. Kita masih membahas kitab Tarikhul Hawadith karangan Imamul Haramain As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'una fid daraini wal muslimina amin. Kita akan membahas masa pertumbuhan Nabi SAW sampai sebelum dijadikannya Nabi SAW. Artinya Nabi sebelum dijadikan Nabi, masa pertumbuhannya seperti apa. Nah, kemarin sudah dibahas sama kawan kita Al-Habib Sayyidi Barakbah, bagaimana Nabi SAW itu berada dalam asuhan Sayyidatna Halimah radhiyallahu anha. Ikhwani rahimakumullah, kita akan membahas bagaimana masa pertumbuhannya seorang nabi yang begitu agung, di mana ketika masa kelahirannya Rasulullah SAW pun ada hal-hal yang menakjubkan. Kisahnya sangat menarik, sangat menakjubkan ketika dilahirkannya Rasulullah SAW. Bagaimana Sayyidina Aminah didatangi oleh dua wanita mulia, yaitu Sayyidatna Maryam dan Sayyidatna Asiyah, dan bagaimana Sayyidatna Maryam dan Sayyidatna Asiyah mendatangi bunda Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi SAW akan dilahirkan atau di saat-saat Nabi SAW akan dilahirkan. Dan Sayyidatna Maryam dan Sayyidatna Asiyah mendatangi Sayyidatna Aminah lalu membangunkannya, yang tadinya Sayyidatna Aminah sedang tiduran, lalu didudukkan Sayyidina Aminah oleh Sayyidina Maryam, dan Sayyidina Asiyah membawa nampan, dan nampannya itu terbuat dari intan, mutiara dan berlian, dan dikawal oleh bidadari-bidadari dari surga. Di atas nampan itu ada tempat air atau tempat susu dan juga ada dua gelas. Dua gelas itu terbuat dari berlian. Lalu dituangkan air tersebut, lalu diminum oleh Sayyidatna Aminah. Kata Sayyidatna Aminah, rasanya itu nikmat sekali, dan bahkan rasanya itu ahla minal asal wa abyadu minal laban wa abradu minal thalj. Rasanya lebih manis dari madu, dan warnanya lebih putih, lebih bersih daripada susu. Juga dinginnya lebih dingin daripada es. Dan kita tahu minuman semacam itu datangnya dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana Nabi SAW ketika dilahirkan, adha'at lahu nur, jadi cahaya yang begitu membentang, cahaya yang begitu dahsyat. Sayyidina Aminah melihat para pengurus atau dokter persalinan atau bidan bahasa kita, itu mereka juga melihat cahaya-cahaya yang begitu menjulang, tinggi dan melebar, sampai adha'at lahu qusurur Rum. Bahkan istana-istana Romawi itu terlihat dari kota Mekah. Bahkan bintang-bintang itu turun sampai Sayyidatna umiknya Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang bernama Sayyidatna Asy-Syafa'. Beliau mengatakan, sampai kami khawatir bintang-bintang tersebut menjatuhi kepala kami. Saking begitu dahsyatnya di saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga patung-patung yang berjatuhan di seluruh muka bumi, api Persia yang padam seketika itu ketika lahirnya Nabi SAW. Bahkan api tersebut selama
1000 tahun tidak pernah padam, selalu menyala terus, berkobar terus. Namun ketika dilahirkan Nabi SAW, api Persia atau api Majusi padam seketika. Bahkan istana singgasana iblis pun bergetar dan hancur. Dan ada riwayat dalam sirah Nabawiyah yang dikarang atau kitab kita lebih kenal itu Sirah Halabiyah, diriwayatkan bahwa iblis tidak terima dengan lahirnya baginda agung Nabi Muhammad SAW, pengen mengganggu prosesi lahirnya Rasulullah. Dia turun dari singgasananya menuju kota Mekah, pengen mengganggu prosesi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menjaga. Di Sirah Halabiyah disebutkan farakadahu Jibril alaihissalam fatara ilal Hind, maka ditendang oleh malaikat Jibril alaihissalam iblis tersebut terbang atau melayang atau mental sampai ke benua Hindia. Ikhwani rahimakumullah, kita akan bahas sekarang bagaimana Nabi SAW di saat masa pertumbuhannya. Nasya'a sallallahu alaihi wasallam yatiman idh mata waliduhu wa huwa hamlun. Nabi SAW ketika beliau dilahirkan, Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayah Nabi SAW wafat ketika Nabi SAW berada dalam kandungan. Dan riwayat ini yang sahih, ini riwayat yang masyhur, yang paling banyak diambil oleh para ulama. Memang sebagian ulama mengatakan ayahnya Rasulullah SAW itu wafat setelah lahirnya Nabi. Namun riwayat yang paling banyak, Nabi SAW ayahnya Nabi SAW wafat ketika Nabi SAW berada di dalam kandungan. Setelah itu Nabi SAW dibawa oleh ibundanya sampai umur 6 tahun. Umur 6 tahun Nabi SAW dibawa oleh ibundanya Sayyidatna Aminah menuju ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Nabi SAW diperkenalkan oleh paman-pamannya, dikenalkan kepada paman-pamannya, bibinya, sepupu-sepupunya. Dan Nabi SAW bermain di sana. Ada riwayat dikatakan fata'allama sibahah. Nabi SAW bahkan belajar renang itu di Madinah. Dan anak-anak di kota Madinah yang seusia Nabi SAW, di bawah usia Nabi, di atas usia Nabi, yang bermain bersama Nabi SAW, mereka sangat-sangat mencintai. Kalau bahasa kita ini betul-betul mereka itu asyik sama Nabi SAW, digandrungi Nabi SAW. Bahkan Nabi ketika pulang ke rumah, tidak sedikit kawan Nabi yang menunggu di depan rumah untuk bermain lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Di saat itulah kawan-kawan Nabi SAW yang masih kecil, seusia Nabi SAW, itu mereka memanggil, ya Muhammad al-Makki, ya Muhammad al-Qurashi. Dan juga Nabi SAW ketika bermain selalu dinaungi oleh awan. Disinilah orang-orang Yahudi, karena Madinah itu homogen, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada penyembah patung, juga ada yang agama mereka itu Islam, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa mereka yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam? Tentunya Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini adalah kaum atau kabilah ibu Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu Nabi Muhammad, paman-paman Nabi itu mereka dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Millata abina Ibrahim, mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ kota Madinah penduduknya lebih banyak Yahudi, dan kebanyakan kaum Yahudi ini dari Bani Quraidah. Ada mereka yang di bukit-bukit, mereka geger. Oh, ini ternyata ada anak kecil yang namanya Muhammad SAW, dipanggil Muhammad al-Makki, dipanggil Muhammad al-Qurashi, dan setiap jalan dinaungi oleh awan. Jangan-jangan ini Nabi yang ditunggu-tunggu oleh kaum umat manusia, ini Nabi akhir zaman. Maka mereka yang dari bukit pun turun, pengen melihat. Sampai-sampai mereka mengawasi gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masuk ke rumah, Nabi Muhammad keluar, Nabi Muhammad main di mana, selalu diawasi oleh kaum Yahudi, dipantau.
Maka Sayyidina Aminah di saat itu keadaannya sedang sakit. Secara logika mestinya Sayyidina Aminah tidak melakukan perjalanan jauh. Namun karena khawatir dengan putranya, takut diganggu, atau bahkan naudzubillah min dzalik, lebih jauh dari itu, takut dibunuh oleh kaum Yahudi, maka Sayyidatuna Aminah membawa pulang Nabi Muhammad SAW ke kota Mekah. Dalam perjalanan itu menuju ke kota Mekah sampai di Abwa, dan Abwa lebih dekat ke kota Madinah, Sayyidatuna Aminah tidak kuat karena beliau sakitnya begitu sakitnya begitu dahsyat, sakitnya agak parah. Lalu Sayyidatuna Aminah tidak kuat meneruskan perjalanan dan wafat di Abwa. Di saat wafat Sayyidatuna Aminah, lalu disemayamkan di Abwa, dibawa Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, umur 6 tahun ini, oleh orang wanita yang dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Ummu Aiman Barakat al-Habasyiyah. Dibawa sampai ke kota Mekah, disetorkan kepada kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib ketika buka pintu melihat cucunya mestinya pulang dengan 2 wanita, tapi ternyata cucunya itu pulang dengan 1 wanita. Maka Sayyidina Abdul Muttalib bertanya, kemana bundanya ini? Maka diceritakan oleh Sayyidina Barakat al-Habasyiyah bahwa Sayyidina Aminah wafat di Abwa. Lalu kakek Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Abdul Muttalib meneteskan air mata memeluk cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang kakek ini melihat cucunya yang yatim, lahir ayahnya sudah tidak ada, umur 6 tahun ditinggal oleh bundanya, dipeluk dengan pelukan yang erat, kasih sayang yang begitu dahsyat, sampai-sampai diciumi Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan, wahai cucuku, jangan khawatir, akulah orang tuamu. Diasuh oleh Sayyidina Abdul Muttalib. Ketika diasuh oleh Sayyidina Abdul Muttalib sampai umur 8 tahun. Umur 8 tahun ini Sayyidina Abdul Muttalib sakit parah, kritis. Sebelum beliau wafat, beliau mewasiatkan secara langsung asuhan ini berpindah kepada putranya yang bernamanya Abu Talib atau Abi Talib. Wasiat secara langsung. Dan Sayyidina Abdul Muttalib ketika memilih orang yang mengasuh Nabi Muhammad SAW, pilihannya tentu pilihan yang sangat tepat. Dan ulama-ulama mengatakan Sayyidina Abi Talib ini syaqiqu abihi sallallahu alaihi wasallam, saudara yang sekandung dengan ayah Rasulullah, yaitu Sayyidina Abi Talib. Karena Sayyidina Abdul Muttalib ini punya putra banyak. Seperti kita tahu, putra Sayyidina Abdul Muttalib itu ada 10. Padahal yang benar bukan 10, tapi jumlahnya yang laki-laki itu ada 12. 10 itu ketika kejadian ayahnya Nabi SAW akan dipersembahkan atau disembelih, karena sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu Sayyidina Abdul Muttalib punya putra, menyusul putra Sayyidina Hamzah, lalu Sayyidina Al-Abbas. Sayyidina Abbas ini pamannya Nabi yang usianya dengan Nabi SAW tidak jauh. Ulama-ulama meriwayatkan bahwa Sayyidina Al-Abbas dengan Nabi SAW bedanya hanya 2 tahun saja. Ikhwani rahimakumullah, kita teruskan. Ketika Sayyidina Abi Talib mengasuh baginda agung Nabi Muhammad SAW, itu keadaan Sayyidina Abi Talib fakir. Fakir itu di bawahnya miskin. Ini miskin, di bawahnya lagi namanya fakir. Keadaan Sayyidina Abi Talib itu dalam keadaan fakir. Makanan yang ada itu tidak cukup untuk menafkahi keluarganya. Tapi Sayyidina Abdul Muttalib memberikan wasiat itu kepada Sayyidina Abi Talib. Kenapa? Karena tahu paman yang paling sayang kepada Nabi Muhammad SAW adalah pamannya yang satu ini, Sayyidina Abi Talib. Lalu Sayyidina Abi Talib mengatakan, semenjak Nabi Muhammad SAW masuk dalam asuhanku, rumahku menjadi barakah. Rumahnya Sayyidina Abi Talib jadi berkah luar biasa. Makanan yang tadinya tidak cukup menjadi cukup adanya Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya fakir naik menjadi kecukupan. Sampai Sayyidina Abi Talib itu dikatakan oleh beberapa ulama
Sayyidina Abi Thalib memiliki harta yang sedikit banyak. Artinya kalau bahasa kita ya sedikit kaya. Berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abi Thalib mengatakan, di saat kami memiliki makanan yang kurang, artinya makanannya ini kalau dimakan satu keluarga ini pasti kurang, maka Sayyidina Abi Thalib mengatakan, kami meminta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengulurkan tangannya terlebih dahulu, alias orang yang paling pertama makan Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Abi Thalib, kalau Nabi Muhammad itu yang paling pertama makan, maka makanan yang tadinya kurang itu Allah kasih berkah, semua keluarga itu bisa makan dengan kecukupan, alias mereka semuanya kenyang. Ini berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, yang menarik di sini, Sayyidina Abi Thalib tahu persis kalau keponakannya ini adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang ditunggu-tunggu, imamnya para nabi, imamnya para rasul. Bahkan Sayyidina Abi Thalib melihat keagungan Rasulullah, khawariqul adahnya Rasulullah, perkara-perkara yang di luar umumnya manusia. Suatu saat putra dari Sayyidina Abi Thalib yang bernama Sayyidina Ali dipanggil oleh Sayyidina Abi Thalib. Wahai Ali, semalam apa yang dilakukan oleh sepupumu? Sayyidina Abi Thalib bertanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjawab, ayah, seperti biasa yang dilakukan oleh sepupuku. Sepupuku itu tiap malam itu tahajud, sholat malam. Maka Sayyidina Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya semalam itu aku bangun malam hari dan aku melihat cahaya dari kamarmu. Nah, kita tahu Sayyidina Ali itu satu kamar dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Abi Thalib mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, aku mewasiatkan kepada engkau, jangan pernah tinggalkan sepupumu ini, karena sepupumu ini akan menjadi orang yang sangat-sangat besar, sya'nuhu azim. Sepupumu ini memiliki keadaan yang sangat agung, perihalnya itu agung. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ayah, aku tidak pernah meninggalkan sepupuku. Sepupuku tidur, aku ikut tidur. Sepupuku bangun, aku ikut bangun. Sepupuku makan, aku ikut makan. Kemanapun sepupu pergi, aku selalu menyertainya. Maka dari itu ulama-ulama mengatakan, murid Nabi SAW yang paling pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu disusul oleh Sayyidina Abu Bakar, dan itu nanti di pelajaran berikutnya ada kisah-kisahnya. Nah, ikhwani rahimakumullah, kita teruskan. Sayyidina Abi Thalib yang mengasuh Nabi SAW. Juga ada kisah menarik. Suatu saat ketika Nabi SAW antara usia 9 atau 10 tahun, suatu saat Sayyidina Abi Thalib ini ketika beliau berdagang, mencari harta, itu kekurangan. Ada satu hari beliau ini kekurangan dan tidak ada bur, tidak ada gandum, tidak ada makanan. Siang hari Nabi SAW meminta kepada Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah itu istrinya Abi Thalib, berarti bundanya Sayyidina Ali. Bibi, aku ini pengen makan kurma dari pohon yang ada di depan. Sayyidina Fatimah meneteskan air mata. Wahai keponakanku Muhammad, apakah perutmu ini sudah lapar? Tunggu, pamanmu sedang mengais rezeki. Sayyidina Fatimah itu menangis karena dua hal. Yang pertama, melihat Nabi Muhammad SAW ini perutnya kosong, karena Sayyidina Fatimah itu sangat-sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Bahkan kasih sayang Sayyidina Fatimah kepada Nabi Muhammad itu lebih besar ketimbang putrinya. Yang kedua, Sayyidina Fatimah menangis meneteskan air mata karena pohon korma yang ada di depan itu kering kerontang, masa kemarau, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini saking pengennya makan korma, padahal korma yang ada di depan pohon itu kering kerontang.
Maka Sayyidah Fatimah meneteskan air mata. Segitunya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau melihat pohon yang kering kerontang itu, engkau ingin memetik buahnya. Dari mana pohon yang kering kerontang itu akan berbuah? Maka sore hari Sayyidina Abi Thalib pulang dari kejauhan. Sayyidina Abi Thalib melihat di depan rumah sudah ada Sayyidina Fatimah, Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidina Ali yang usianya masih sangat kecil. Sayyidina Abi Thalib meneteskan air mata karena Sayyidina Abi Thalib pulang di saat itu dengan tangan kosong, tangan hampa, tidak membawa apa-apa. Dan Sayyidina Abi Thalib mengetahui kalau keluarganya, khususnya Nabi Muhammad SAW, itu sedang menunggu makanan yang dibawa oleh Sayyidina Abi Thalib. Maka Sayyidina Abi Thalib ketika sampai di rumah memeluk Nabi Muhammad SAW. Al-asabakal ju' ya Muhammad SAW, apakah engkau ini perutmu kosong dan engkau lapar wahai kekasihku Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW hanya tersenyum. Senyuman tersebut seakan-akan memberi tahu kepada pamannya, wahai pamanku, jangan khawatir, engkau tidak mengecewakan kami. Lalu Nabi Muhammad izin kepada pamannya, wahai paman, aku ingin memetik buah korma dari pohon yang engkau miliki ini. Sayyidina Abi Thalib meneteskan air mata lagi. Ya Allah, keponakanku ini lapar sampai-sampai ingin memetik buah dari pohon yang kering kerontang. Lalu Nabi Muhammad SAW melangkahkan kakinya mendekati pohon korma tersebut. Disentuh pohon korma tersebut. Subhanallah, pohon korma tersebut yang kering kerontang, bahkan dedaunannya pun coklat karena kering. Ketika disentuh oleh Nabi Muhammad SAW, pohon tersebut menjadi basah. Daun-daunan tadi berubah menjadi hijau. Yang tadinya tidak berbuah, seketika itu buahnya itu muncul, dan muncul dalam keadaan matang. Ini yang dinamakan irhas, atau jamaknya irhasat. Jadi irhas itu khawariqul adah yang diberikan oleh para nabi sebelum mereka dijadikan nabi, atau bahasa mudahnya mukjizat kecil. Ketika dilihat oleh Nabi SAW, pohon tersebut jadi basah, dedaunan itu berubah menjadi hijau, tumbuh buah-buahan korma. Tapi pohon itu tinggi. Nabi SAW tidak memanjat. Subhanallah, pohon korma itu memudahkan untuk dipetik. Kepada Rasulullah SAW, pohon korma tersebut menundukkan dirinya sampai seperti keadaan ruku, hampir sujud. Dengan mudah Nabi SAW memetik korma tersebut. Diambilnya Nabi SAW, lalu diberikan kepada Sayyidina Fatimah. Dipetik lagi, diberikan kepada Sayyidina Abi Thalib. Dipetik lagi, diberikan kepada Sayyidina Ali. Dipetik lagi, diberikan kepada Sayyidina Fatimah untuk makan keluarganya yang lain. Baru Nabi Muhammad SAW memetik untuk dirinya sendiri. Subhanallah. Ikhwani rahimakumullah, pohon korma saja tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hati kita, akal pikiran kita, jasmani kita tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, secara singkat, di usia 12 tahun Nabi SAW diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam. Syam itu dulu luas, ada Syria, Jordan, Lebanon, bahkan Palestina itu dulu masuk dalam negeri Syam. Karena sekarang itu dengan kemajuan beberapa kekuasaan negara terpetak-petak, maka Syam ini sekarang yang kita kenal adalah negeri Syria. Umur 12 tahun dibawa oleh Nabi SAW oleh pamannya ke negeri Syam untuk berdagang. Sampai di Syam, Sayyidina Abi Thalib buru-buru. Mestinya beliau ini agak lama, tapi beliau buru-buru karena khawatir kepada ponakannya terancam oleh kaum Yahudi. Maka Nabi SAW dibawa pulang kembali ke kota Mekah. Ada pendeta yang namanya Bahira, baknya fathah, namanya Bahira. Bahira ini mewanti-wanti kepada Sayyidina Abi Thalib, wahai Abi Thalib, ajak pulang keponakanmu, karena ponakanmu ini dari tanda-tanda fisiknya, dari tanda-tanda cara bicaranya, cara jalannya juga dinaungi oleh awan selalu, maka
ini adalah tanda-tanda kenabian, ponakanmu ini akan menjadi seorang nabi. Bawa pulang ke kota Mekah, jangan terlalu lama di negeri Syam, saya khawatir akan diganggu oleh kaum Yahudi, karena kaum Yahudi sudah menunggu-nunggu ponakanmu ini yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibawa pulang. Singkat cerita, di usia 25 tahun Nabi SAW pun juga berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan Sayyidatna Khadijah. Sebelum membawa dagangan Sayyidatna Khadijah, Nabi SAW juga pernah pergi ke negeri Syam. Jadi Nabi SAW pertama pergi ke negeri Syam bersama pamannya Sayyidina Abi Thalib. Lalu Nabi SAW pernah pergi lagi di usia agak dewasa, pernah pergi ke Syam. Juga Nabi SAW pergi ke Syam, yang kedua itu membawa dagangan Sayyidina Khadijah dalam usia 25 tahun bersama budaknya Sayyidina Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah, walaupun ada tak marbutah, itu Maisarah laki-laki bukan perempuan. Jadi jangan salah paham, Maisarah di sini nama laki-laki bukan nama perempuan. Walaupun di Indonesia banyak perempuan namanya Maisarah, padahal Maisarah budaknya Sayyidina Khadijah yang bersama Nabi SAW menemani Rasulullah SAW itu seorang laki-laki. Maka dikatakan di sini, walahu sallallahu alaihi wasallam minal umri idzaka 25 sanah. Jadi umurnya 25 tahun, li 14 lailah baqiyat min Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah tanggal 14. Fanazala sallallahu alaihi wasallam tahta dhilli syajarah, faqala Nastur ar-rahib ma nazala tahta hadhihi syajarah illa nabi. Maka ketika sampai di sana, masuk di negeri Syam, rombongan tersebut meneruskan perjalanan mereka ke pusat kota untuk berdagang. Tapi Nabi SAW ketika masuk ke Syam, pertama yang dilakukan beliau istirahat, menyender di salah satu pohon. Maka pendeta yang bernama Nastur ini, beliau mengatakan tidak ada orang yang menyender duduk di bawah pohon tersebut kecuali Nabi. Maka Maisarah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW bisa dipastikan bahwa beliaulah Nabi yang ditunggu-tunggu, beliaulah Nabi yang akan menjadi Imamul Anbiya dan Imamul Mursalin. Ikhwani rahimakumullah, Maisarah pulang bersama Sayyidina Khadijah membawa arbah kathir, membawa keuntungan yang sangat banyak. Karena tangan Nabi SAW itu penuh dengan barakah. Apa yang disentuh oleh Nabi SAW akan menjadi barakah. Bahkan dalam riwayat, jangankan disentuh, dipandang Nabi, barakah. Maka Maisarah ditanya sama Sayyidina Khadijah, bagaimana perjalanannya? Diceritakan oleh Maisarah. Maka Sayyidina Khadijah mengatakan, oh, ini yang saya tunggu-tunggu. Dari dulu saya dilamar sama 3 orang besar-besar, atau mereka punya derajat tinggi, mereka kaya raya, mereka punya kuda yang sangat indah, kuda yang luks, kuda yang mahal. Mereka melamar saya, semuanya saya tolak, karena saya dari dulu pengen menjadi pendamping seorang nabi yang disebutkan di dalam kitab Taurat, yang disebutkan juga di dalam kitab Injil. Maka Sayyidah Khadijah makin yakin bahwa yang menjadi suami itu yang ditunggu-tunggu oleh Sayyidah Khadijah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Khadijah jatuh cinta, dan Nabi SAW yang diminta untuk mempersunting Sayyidah Khadijah. Nah, kebanyakan orang memahami bahwa Nabi SAW mencintai Sayyidah Khadijah lalu melamar Sayyidah Khadijah. Tidak, kebalik. Sayyidah Khadijah yang cinta, yang kesemsem sama Nabi SAW, lalu dinikah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kisah Nabi SAW. Dan Nabi SAW masa pertumbuhannya itu yakrahul asnam. Jadi Nabi SAW dikatakan karena SAW qabla al-bi'thah mutatayyinan muta'abbida.
Nabi SAW itu berpegang teguh dengan agama, dan Nabi SAW itu ahli ibadah. Seperti tadi di awal-awal kita sudah ceritakan bahwa di rumah Sayyidina Abi Thalib hampir setiap malam Nabi SAW itu sholat malam. Dan Nabi SAW itu ketika sholat mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berpegang teguh, yaitu juga berpegang teguh dengan alur agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi SAW tidak pernah menyentuh asnam atau patung sesembahan. Adapun riwayat yang mengatakan Nabi SAW pernah menyentuh patung untuk disingkirkan, itu riwayat yang perlu dipelajari kembali. Seperti yang kita sering dengar penceramah-penceramah kita, atau ketika acara Isra Mi'raj itu buraq yang datang untuk menjemput Rasulullah, ketika ingin ditunggangi oleh Nabi SAW, buraq itu menghindar. Ketika ditanya sama malaikat Jibril, wahai buraq, kenapa engkau menghindar? Kata buraq, mohon maaf wahai malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW ini pernah menyentuh patung, makanya buraq itu menghindar. Ini riwayat ini perlu dipertanyakan dan perlu digali kesahihannya lagi. Kenapa? Karena buraq itu ketika dipilih untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW, buraq itu sangat-sangat gembira. Bahkan buraq itu sangat rindu kepada Nabi Muhammad SAW, pengen bertemu Nabi Muhammad SAW. Kita bisa membayangkan bagaimana hati yang rindu dan menahan kerinduan tersebut terlalu lama, kobaran kerinduan tersebut sudah membakar hati. Masa iya ketika bertemu sama orang yang dirindukan dia menghindar? Itu sangat tidak masuk akal. Yang kedua, buraq ketika datang Nabi Muhammad SAW ingin menunggang, ada malaikat Jibril di sana. Masa ia buraq tidak melihat malaikat Jibril? Masa ia buraq tidak mengenal ini Nabi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ketika Nabi SAW ingin menunggang buraq, tujuannya Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buraq ketika menghindar berarti sudah membangkang dari perintah Allah. Maka ini riwayat seperti ini perlu dipertanyakan. Jadi buraq itu tidak menghindar dari Nabi SAW, tapi buraq itu betul-betul siap, dan kesiapannya sudah sangat-sangat matang untuk ditunggangi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu sering mendengar orang-orang berangkat melihat za'af. Kalau bahasa sekarang ini apa, gambus lah, atau orang-orang duduk melantunkan musik. Nabi SAW suatu saat pengen bersama sahabatnya yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW sama Sayyidina Abu Bakar itu, beliau ketika muda sudah bareng terus. Jadi dari muda ini kawan muda, sampai Nabi SAW jadi Nabi, Sayyidina Abu Bakar tetap menemani sampai wafatnya Nabi SAW. Suatu saat Nabi SAW ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar kawanku, saya kok pengen sekali-sekali pengen ada orang nikahan itu, saya pengen lihat itu orang musik-musik. Maka mereka keduanya berangkat. Sampai di sana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi SAW itu tertidur. Dan ketika ada musik itu tentu tidak ada yang haram, tidak ada laki-laki sama perempuan tercampur, tidak ada yang buka aurat. Artinya masih kondusif. Dan Nabi SAW duduk di sana, belum mulai musiknya, belum mulai acaranya, Nabi SAW sudah tertidur. Kapan Nabi SAW bangun? Ketika sudah bubar, orang sudah pergi, dibangun oleh Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW bangun. Maka Sayyidina Muhammad SAW ketika bangun kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Muhammad SAW, engkau tidak mendengarkan, engkau tertidur. Maka ulama-ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sengaja ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini masa mudanya Nabi SAW. Dan masa muda Nabi SAW itu beliau menjadi penggembala domba. Jadi beliau SAW menggembala domba. Di sini katakan, wa kana yashtaghilu bi ra'yil ghanami wa yaqul. Beliau ini masa mudanya lebih banyak dihabiskan untuk menggembala domba. Dan beliau SAW bersabda, ma ba'athallahu nabiyan illa ra'al ghanama. Nabi SAW bersabda,
tidak ada seorang nabi yang diutus terkecuali dijadikan penggembala domba. Faqila, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa anta, begitu juga engkau wahai Rasulullah? Qala na'am, iya aku juga dulu penggembala domba. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari. Wa kana yashtaghilu bitijarah, juga Nabi SAW berdagang. Qad kana Sa'ib bin Abi Sa'ib yusyarikuhu sallallahu alaihi wasallam fit tijarah. Jadi Nabi SAW ketika berdagang itu punya partner kerja, partner bekerja, partner berbisnis, partner untuk berdagang. Nama partnernya itu As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Bahkan ketika Fatah Makkah, jadi Nabi SAW ketika dari kota Madinah lalu Fatah Makkah, kemenangan atau kemerdekaan kota Makkah, ketika bertemu sama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib, Nabi SAW menyambutnya seraya berkata, marhaban bi akhi wa syariki, selamat datang wahai saudaraku dan juga partner bisnisku terdahulu. Dan Nabi SAW itu ketika berdagang, Nabi SAW selalu membawa keuntungan yang banyak. Begitu juga Nabi SAW di masa muda, beliau sangat dikenal jujur, al-amin. Nabi SAW kalau dagang itu tidak pernah ngomong yang kira-kira itu arahnya bohong. Kalau kualitasnya bagus, Nabi mengatakan kualitasnya bagus. Pernah kalau ketika ada kualitas yang kurang bagus, Nabi mengatakan kualitas ini bagus, tidak pernah. Bahkan ada riwayat Nabi SAW pernah jual susu. Pemilik susu ini mencampur susu tersebut dengan air biar lebih banyak. Memang persentase airnya tidak sebanding dengan susunya, artinya bukan 50-50, 50-50, tapi tetap ada campuran air. Dan susunya itu ketika diminum sama orang tidak tahu kalau ini dicampur. Maka orang yang punya susu itu mengatakan, wahai Muhammad SAW, jangan katakan kepada orang kalau susu ini dicampur, bilang aja susu ini murni. Maka Nabi SAW menolak itu. Orang tersebut memaksa Nabi untuk menjual. Maka ketika dijual oleh Nabi SAW, Nabi SAW mengumumkannya, ini adalah susu yang dicampur air, siapa yang mau beli? Ini adalah susu yang dicampur air, siapa yang mau beli? Sehingga ketika Nabi SAW pulang, susu tersebut tidak terjual banyak, hanya sedikit. Maka yang punya susu itu mengatakan, wahai Muhammad SAW, kenapa tidak habis? Nabi SAW mengatakan, pasar maunya susu murni, tidak mau susu yang dicampur. Dan aku mengumumkan kepada orang-orang, susu yang aku jual ini adalah susu yang dicampur air. Itulah kejujuran Nabi Muhammad SAW. Bahkan kejujuran Rasulullah SAW itu bukan cuma lisannya saja atau fi'il, gerakan organ tubuhnya saja. Bahkan kedua bola matanya tidak pernah berdusta. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak pernah berdusta dengan mata, tidak pernah berdusta dengan anggukannya, apalagi dengan lisannya dan juga gerakannya. Makanya Nabi SAW dikenal al-amin, orang yang dapat dipercaya atau orang yang sangat berpegang teguh dengan amanat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Begitu juga Nabi SAW, saking dipercayanya, beliau ini orang jujur, beliau ini ahli amanat. Suatu saat kota Mekah sedang membangun Ka'bah, ingin menaruh batu terakhir, dalam riwayat menaruh Hajar Aswad. Maka kabilah-kabilah ini ada yang mengatakan, kami adalah kabilah paling mulia, karena kami kabilah yang paling mulia, maka kami berhak untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Kabilah yang lainnya mengatakan seperti itu, sehingga muncul perdebatan. Maka mereka mengatakan, sudah tidak usah berdebat, kita tunggu orang yang paling pertama masuk ke Masjidil Haram, maka orang tersebut yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka ternyata yang masuk adalah baginda agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan usia beliau 35 tahun. Dan dengan kearifan Nabi Muhammad SAW, usia yang masih muda, beliau tidak mengangkat Hajar Aswad itu lalu diletakkan di tempatnya,
tapi Nabi SAW di usia 35 tahun, usia yang masih sangat muda, beliau sudah arif, bijaksana, dan keadilannya bisa dirasakan. Maka Nabi SAW menggelar sorban, lalu setiap pimpinan kabilah untuk memegang sorban tersebut diangkat bersama, lalu diambil oleh Rasulullah, diletakkan ke tempatnya Hajar Aswad tersebut. Ikhwani rahimakumullah, ini sedikit tentang nasyatuhu sallallahu alaihi wasallam, masa kembang tumbuhnya Rasulullah SAW. Kalau kita mau lebih panjang lagi, maka merujuklah kepada kitab-kitab yang lebih luas, karena ini kitab Tarikhul Hawadits menerangkan sekelumit saja agar menjadi pondasi untuk kita. Saya khawatir kalau kita terlalu luas malah nanti kita kurang faham. Lebih baik sedikit tapi kita faham dan mengena di hati, sehingga setiap hari kita mengingat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati kita makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, mungkin ini saja pelajaran yang bisa kita sampaikan. Insyaallah berikutnya akan disampaikan oleh Habibana Saleh Al-Jufri atau Habibana Sayyidi Barakbah. Wallahu a'lam bisawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.